Aturan yang dibahas dalam video ini adalah rangkuman yang diambil dari buku panduan resmi Trufba untuk tujuan ilustrasi. Untuk membaca aturan dan penghargaan Trufba secara lengkap, silahkan kunjungi kami di situs www.trufba.com di mana buku panduan resmi Trufba tersedia dalam berbagai macam bahasa. Dalam Trufba, setiap sesi dimulai dengan shooting match dan berakhir dengan facing match. Shooting match adalah konsep baru sepenuhnya dan tidak terdapat di bola basket tradisional. Shooting match memberi tiap pemain di kedua sisi lapangan satu babak penuh untuk bebas menembak bola ke dalam keranjang lawan. Upaya menciptakan skor dimulai di sel terjauh dari keranjang, lalu berpindah satu sel lebih dekat ke keranjang. Keranjang tidak dipertahankan. Untuk tujuan animasi ini, titik dengan nomor mewakili pemain. Titik C mewakili coaches atau pelatih, dan titik R mewakili referees atau wasit. Video ini memperlihatkan animasi satu babak penuh Trufba shooting match. Pertama, kita akan menjelaskannya langkah demi langkah, lalu saya akan memutarnya kembali dalam kecepatan normal. Tiap tim pemain bermain dengan 3 bola di waktu yang sama di tiap babak. Saat babak dimulai, pemain memiliki 10 detik untuk menyusun starting line up mereka. Peran satu pemain ditentukan oleh posisinya di line up dan posisi rotasi pemain setelah pergantian babak. Jadi di akhir 5 babak tersebut, tiap pemain akan memiliki semua peranan dalam pertandingan. Pemain posisi 1 adalah shooter atau penembak yang menembak bola ke dalam keranjang lawan. Penembak memiliki bola saat berada dalam line up. Pemain di posisi 2 dan 3 adalah asisten yang menerima bola dari retriever dan melemparnya ke penembak. Tiap asisten juga memiliki bola saat berada di line up. Pemain di posisi 4 dan 5 adalah retriever yang mengambil bola yang ditembakkan ke keranjang lawan oleh penembak dan melemparnya ke asisten. Saat tanda mulai 50 detik ball play berbunyi, penembak dari kedua tim memasuki sel 16 poin untuk memulai operasi shooting. Retriever akan berlari ke keranjang lawan dan bersiap untuk mengambil kembali bola. Asisten berada di tempat di mana tembakan pertama tersebut dilakukan. Setelah semua penembak melakukan tembakan dari sel 16 poin, tiap penembak kemudian berpindah ke sisi sel 17 poin dan asisten 2 akan melempar bola kepadanya. Setelah asisten melempar bola, dia berpindah ke kiri dan berlari ke garis asisten dan menerima bola dari retriever. Asisten melanjutkan pergerakan hingga mereka sampai di ujung lapangan. Setelah semua penembak melakukan tembakan dari sel 17 poin, dia berpindah ke atas ke dalam sel 15 poin. Setelah tembakan ini, dia berpindah secara diagonal ke dalam sel 13 poin. Untuk perhatian, panah dalam sel 13 poin di kedua sisi lapangan menunjuk pada sisi lapangan lawan. Panah ini diketahui bahwa dari poin ini ada dalam shooting round. Penembak akan bergerak lurus sepanjang sisa babak ini. Saya akan membiarkan video ini diputar untuk beberapa saat untuk memberikan Anda ide yang lebih baik dari tiap peranan pemain dalam shooting match. Baiklah, diberitahukan bagaimana asisten harus mencapai akhir lapangan, mereka tidak dapat pergi lebih jauh meskipun mereka akan keluar garis lapangan. Diberitahukan bintang di tengah sel ini di mana penembak akan memasukinya. Bintang ini menunjukkan bahwa dari sel inilah penembak dapat mulai menerima bola secara langsung dari retriever jika hal tersebut lebih nyaman untuk mereka lakukan. Bel akan berbunyi menjelang 5 detik terakhir dalam babak dan para pemain harus segera berhenti di titik ini kemudian. Jadi saat bel berbunyi, penembak dapat memilih satu dari 3 gaya syuting untuk mengakhiri babak. Dia dapat tetap bergerak satu sel di waktu yang dia sukai, seperti penembak biru dalam animasi ini akan lakukan. Atau dia dapat membawa bola ke sasaran dan melakukan dunk atau layup di mana penembak merah dalam animasi ini akan ditujukan. Jika jam babak belum berakhir setelah penembak menampilkan operasi shooting terakhirnya di mana 1 poin shot di sasaran lawan, penembak bebas untuk menembak bola dari tiap sel yang ia pilih, menggunakan gaya penembak yang dia sukai dan melakukan lebih banyak tembakan sepanjang masih diizinkan oleh jam babak. Bel akan berbunyi menandakan akhir dari babak pertandingan. Jika babak saat ini bukanlah babak terakhir dalam pertandingan, pemain di lapangan kembali memiliki 10 detik untuk membangun posisi line up mereka di babak baru. Seperti saya katakan sebelumnya, pemain di kedua sisi lapangan berpindah posisi di setiap babak.
Pemain yang memulai di posisi line up 1 di babak sebelumnya harus mulai di posisi 5 di babak baru. Dan pemain yang mulai di posisi line up 2, 3, 4, dan 5 di babak sebelumnya harus berpindah satu posisi di line up di babak baru. Ayo simak video ini sekali lagi, tanpa berhenti dan memotongnya. Sekarang, dalam Trufba, terdapat dua tipe lapangan. Apa yang baru kita lihat adalah shooting match di lapangan utama. Kendati demikian, kelas Trufba biasa bermain di lapangan mini Trufba, yang ukurannya setengah dari lapangan utama. Shooting match di lapangan mini Trufba diikuti konsep yang sama pada lapangan utama, kecuali dalam skala yang lebih kecil. Kali ini, penembak mulai di sel 9 poin dan berpindah ke sel 10 poin, dan berpindah lagi ke atas secara diagonal. Lagi, saat mereka mencapai sel dengan panah di dalamnya, penembak bergerak lurus sepanjang sisa waktu babak tersebut. Dan seperti halnya lapangan utama, saat penembak mencapai sel dengan bintang di dalamnya, yang berarti mereka dapat mulai menerima bola langsung dari retriever di saat asisten mencapai ujung lapangan. Aturan 5 detik masih berjalan, dan setelah babak berakhir, pemain cepat menyusun posisi line up mereka untuk babak baru. Ayo lihat video ini sekali lagi, tanpa berhenti dan memotongnya. Itu merupakan pengantar Anda untuk Trufba Shooting Match. Informasi lengkap tentang olahraga Trufba dan bagaimana Anda dapat memulai perjalanan Trufba yang akan dijelaskan dalam buku panduan resmi Trufba tersedia di trufba.com dan Amazon. Pelatihan dan persiapan untuk kompetisi pertama Trufba sedunia akan segera dimulai dan kami memerlukan bantuan Anda untuk membawa Trufba ke komunitas Anda. Terima kasih untuk menyaksikan video ini dan ingat, dalam Trufba, semua pemain diberikan peran yang sama, waktu bermain yang sama, dan kesempatan membawa bola yang sama.